Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Nah, kalau misalkan kalian udah terapi akun selama 2 minggu, tapi akun kalian belum gacor juga, nah kalian bisa simak video ini gitu ya. Karena di video kali ini kita mau ngebahas soal cara terakhir yang saya pakai kalau misalkan saya udah terapi akun selama 2 minggu, tapi akun nggak kunjung gacor gitu. Jadi ya inilah cara yang saya pakai gitu. Jadi kalian bisa simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu. Jangan lupa bunyikan loncengnya dan jangan lupa komen menurut kalian gimana gitu. Kalau misalkan kita pakai cara ini untuk cara yang terakhir gitu ya. Silahkan kalian bisa simak. Nah, jadi cara ini kalian bisa pakai ya kalau misalkan emang bener-bener udah mentok banget, udah diterapi akun, udah pakai segala cara tapi nggak ada perubahan gitu. Jadi kalau misalkan kita boleh ada apa misalkan opini lah ya, opini. Kalau misalkan ini karena pendapat saya ya. Jadi kalau misalkan di Gojek ini yang penting kan riwayat penyelesaian order banyak gitu. Kalau misalkan cancel satu order tapi penyelesaian order tinggi, itu biasanya akun tetap gacor. Itu pendapat saya. Kalian bisa punya pendapat yang lain dan menurut kalian gimana gitu kalau misalkan ada driver yang dia kok cancel cancel orderan tapi akunnya tetap gacor, itu bisa dipastikan kalau dia itu penyelesaian ordernya tinggi, riwayatnya itu banyak gitu ya. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa kalau misalkan kita kepengen akunnya gacor, berarti kita harus menyelesaikan orderan yang cukup banyak gitu ya, yang banyak. Jadi kalau misalkan akun kita anyep ya, ya kita pakai cara yang kemarin dulu gitu ya, kayak on beat yang konsisten lebih lama. Otomatis kan kalau misalkan on beat kita lebih lama, kita bisa menyelesaikan order lebih tinggi. Nah, caranya apa? Ketika kita udah terapi akun, udah on beat konsisten, udah minta rating, performa udah bagus gitu ya. Terus apalagi kalau misalkan HP-nya udah ganti juga gitu ya, RAM-nya yang udah bagus, jaringannya udah kuat, intinya udah nggak ada kendala apapun, udah terapi akun selama 2 minggu, udah on beat 8 jam selama setiap hari, selama terus menerus selama 2 minggu, kok akun gitu-gitu aja gitu ya. Kita bisa pakai cara ini, tapi ini bener-bener yang menurut saya itu beresiko gitu ya, beresiko. Karena saya juga jarang banget pakai cara ini gitu ya. Selama saya jadi driver Gojek mungkin saya baru sekali pakai cara ini karena emang resikonya tinggi. Caranya apa? Yaitu dengan kita ngalong gitu ya, ngalong. Dan bener-bener saya baru sekali ya, saya di Gojek ini kan udah hampir 5 tahun, tapi saya bener-bener baru sekali itu saya lakukan ketika saya kemarin pas ada awal-awal COVID lah. COVID pas awal-awal kan emang orderan tuh terjun bebas pas awal-awal COVID. Nah, di situ emang saya udah sadar bahwa orderan itu sangat minim. Jadi saya bener-bener ya udahlah, dapat 5 ya wajar aja, lagi susah. Yang penting kita masih selamat, kita sehat. Pas awal-awal banget kan itu kan bener-bener kita parno banget kan ke COVID gitu ya. Jadi mau narik juga mikir-mikir aduh gimana ya, tapi ya udahlah, dapat 5 pulang, dapat 5 pulang. Dan ketika agak membaik di pertengahan, saya mulai terapi akun tuh karena menurut saya orderan itu udah meningkat, apalagi gosen udah cukup banyak gitu ya. Bisa dikatakan jadi andalan lah gosen ketika COVID itu kan. Saya mulai terapi akun selama 2 minggu, kok misalkan akun saya kayak stuck gitu ya, kok dapatnya segitu-segitu terus, karena mungkin udah kebiasaan waktu awal-awal COVID kita dapatnya 5 pulang, jadi dapatnya 5 terus, kok nggak bisa naik ya. Nah, saya meningkatkan penyelesaian order itu dengan cara saya berangkat ya ngalong gitu ya, yang ngalong. Saya ngalong cuma sekali sih, karena setelah itu kalau sekarang terapi akun ya bisa dikatakan termasuk berhasil gitu ya, udah jarang banget. Mungkin dulu gagalnya ya karena emang minim gitu ya, orderan minim. Misalkan cuma ada orderan 100 tapi drivernya ada 200, kan nggak mungkin dapat semua kan para driver. Jadi mungkin ada sebagian yang anyep gitu ya, ya salah satunya adalah saya gitu dulu gitu. Tapi ya kita ngalah lah, kan emang rumusnya kayak gitu kan. Kalau misalkan malam, otomatis banyak driver yang udah beda pulang, otomatis kan, setuju dong. Nah, kalau misalkan udah malam, otomatis kan driver udah berkurang. Orderan juga sebenarnya rendah ya kalau malam, kalau menurut saya. Cuman karena drivernya nggak ada lah, terus
ordernya siapa yang mau menyelesaikan, otomatis kan tetap dia nyari driver dong, driver unggulan udah pada pulang, otomatis ya masuknya ke saya gitu. Jadi ngalong mungkin saya juga ngalong cuman berapa hari gitu, kalau misalkan mau full seminggu mungkin udah berubah kayaknya ya, tapi saya juga dulu nggak sampai seminggu sih, cuman beberapa hari akunya udah mulai enteng, jadi udah nggak perlu ngalong. Cuman kalau misalkan kalian pengen ngalong ya, kalian benar-benar harus mempertimbangkan kondisi badan, harus mempertimbangkan lokasi pengantaran, terus harus mempertimbangkan juga jalanan yang mau kita lalui gitu ya. Jangan sampai kalian kondisi badannya lagi nggak enak, kalian memaksakan tetap ngalong, itu malah berbahaya ya, karena ya kesehatan yang lebih utama, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan kemana arah tujuan yang mau dituju gitu ya. Kalau misalkan tujuannya ternyata emang rawan itu bisa rawan kecelakaan, bisa rawan begal. Kalau misalkan rawan begal, saran saya sih mending jangan gitu ya, mending jangan, kecuali kalau kalian emang yang begalnya ya, tapi jangan. Kalau misalkan kalian begalnya ya ya udahlah kalian yang tapi enggak lah, bercanda ya. Jadi kalau misalkan ke area yang rawan begal ya mending kita cancel aja, meskipun kita lagi emang bener-bener anyep loh ya, tapi kan daripada kita cilaka ya udah kita mending cancel aja. Terus kita juga harus memperhatikan jalanan yang kita lalui gitu ya, kan tadi tujuannya yang rawan, sekarang jalannya yang rawan atau enggak gitu ya. Kalau misalkan rawan juga ya mending kita hindari juga gitu ya. Dan saya juga mau kalau misalkan ngasih tip ya, kalau misalkan mau ngalong kalian juga harus pakai pakai apa ya, pakaian yang tebel gitu ya, misalkan jaketnya didobel, karena kalau misalkan gak double emang bener-bener angin malam itu kan lebih bahaya ya. Ya itulah saya kenapa pakai judul ini berbahaya gitu ya. Jarang driver yang menggunakan cara ini karena emang ya resikonya tinggi gitu ya. Jadi mending mending yang normal aja sih terapi akunya kalau menurut saya gitu. Oke. Jadi mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Semoga akun kalian cepat gacor juga. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.